Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mudrika Afdila dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang ancaman cyber jaringan komputer. Pertama, ada pendahuluan. Cyber adalah istilah yang merujuk pada segala sesuatu yang terkait dengan dunia maya atau dunia digital. Ini mencakup teknologi informasi, komunikasi internet, komputer, jaringan, dan semua hal yang terhubung dengan lingkungan maya. Istilah cyber biasanya digunakan dalam konteks keamanan cyber, kejahatan cyber, dan topik-topik terkait dengan teknologi digital. Dalam pengertian yang lebih umum, cyber merujuk pada lingkungan atau domain yang ada secara virtual di internet, berbeda dengan lingkungan fisik yang konkret. Dalam konteks ini, cyber mencakup segala sesuatu yang terjadi di dunia maya seperti transaksi online, komunikasi email, perangkat lunak, dan layanan yang diakses melalui internet. Cyber menjadi semakin penting dalam masyarakat modern karena peran yang signifikan yang dimainkannya dalam bisnis, komunikasi, keamanan, dan aspek-aspek lain kehidupan sehari-hari. Pemahaman tentang cyber baik dari sudut pandang keamanan maupun etika sangat penting untuk melindungi diri sendiri dan organisasi dari ancaman dan untuk memanfaatkan potensi positif yang ditawarkan oleh dunia maya. Selanjutnya, definisi keamanan cyber. Keamanan cyber atau cyber security adalah praktik teknologi, prosedur, dan kebijakan yang dirancang untuk melindungi sistem komputer, jaringan, perangkat, dan data dari ancaman, serangan atau akses yang tidak sah. Ini mencakup berbagai upaya yang bertujuan untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi digital. Keamanan cyber penting dalam melindungi aspek digital, melindungi privasi individu, dan menjaga kelancaran operasi dalam dunia maya yang semakin terhubung. 1. Ada keamanan jaringan. Pelindungan jaringan komputer dari serangan cyber dan mantauan lalu lintas data untuk deteksi potensi ancaman. Yang kedua, keamanan perangkat. Perlindungan perangkat seperti komputer, smartphone, dan server dari malware, serangan fisik, atau akses yang tidak sah. Yang ketiga, ada keamanan aplikasi. Melibatkan perlindungan perangkat lunak dan aplikasi dari kerentanan yang dapat dimanfaatkan oleh peretas. Keempat, ada keamanan data. Perlindungan data sensitif dan rahasia dari akses yang tidak sah atau pencurian, seringkali melalui enkripsi atau pengaturan akses. Yang kelima, ada manajemen keamanan. Proses perencanaan, pengawasan, dan koordinasi upaya keamanan cyber dalam organisasi. Selanjutnya, peran keamanan cyber. Keamanan cyber memainkan peran yang sangat penting dalam dunia digital modern. Peran utamanya adalah melindungi sistem, data, dan aktivitas digital dari ancaman, serangan, serta resiko-resiko yang ada. Berikut beberapa peran utama keamanan cyber dalam dunia digital. Yang pertama, ada pelindungan terhadap ancaman cyber. Keamanan cyber bertujuan untuk melindungi sistem komputer, jaringan, perangkat, dan data dari berbagai jenis ancaman cyber seperti virus, malware, ransomware, dan serangan peretasan. Privasi data. Keamanan cyber membantu melindungi privasi data pribadi dan sensitif. Ini termasuk informasi seperti nomor kartu kredit, kata sandi, alamat email, dan data identitas lainnya. Ketersediaan sistem. Keamanan siber juga berperan dalam menjaga ketersediaan sistem dan jaringan. Upaya yang kuat dalam mendeteksi dan mencegah serangan cyber membantu memastikan bahwa sistem dapat tetap beroperasi tanpa gangguan yang signifikan. Keempat, ada integritas data. Keamanan cyber mengamankan integritas data dengan memastikan bahwa data tidak dimanipulasi atau diubah oleh pihak yang tidak berwenang selama penyimpanan, pengiriman, atau pemrosesan. Selanjutnya, ada cyber dapat mencakup aspek. Yang pertama, ada Internet of Things atau IoT. IoT melibatkan perangkat fisik yang terhubung ke internet dan berkomunikasi satu sama lain. Ini mencakup perangkat rumah pintar, kendaraan otonom, dan peralatan yang dapat diakses secara online. Selanjutnya, ada media sosial dan internet. Platform media sosial dan situs web memungkinkan komunikasi, berbagi informasi, dan berinteraksi dengan
orang lain secara online. Contoh platform media sosial meliputi Facebook, Twitter, dan Instagram. Selanjutnya ada kebebasan berbicara dan hak digital. Kebebasan berbicara di dunia maya adalah isu penting dalam konteks cyber. Ini melibatkan hak individu untuk menyatakan pendapat mereka secara online tanpa sensor atau pembatasan yang tidak sah. Selanjutnya ada ancaman siber pada saat ini. Ancaman cyber saat ini terus berkembang dan bervariasi. Dengan peningkatan serangan cyber yang semakin canggih dan kompleks, berikut beberapa ancaman siber utama yang menjadi perhatian saat ini. Yang pertama ada malware. Malware atau perangkat lunak berbahaya, tetap menjadi ancaman utama. Ini termasuk virus, worm, trojan, ransomware, spyware, dan jenis-jenis lainnya. Serangan malware dapat merusak sistem, mencuri data, dan mengenkripsi file untuk meminta pembayaran tebusan. Selanjutnya ada serangan phishing. Serangan phishing melibatkan upaya untuk menipu individu atau organisasi agar mengungkapkan informasi sensitif seperti kata sandi atau keuangan dengan menyamar sebagai entitas terpercaya melalui email, pesan teks, atau situs web palsu. Selanjutnya ada serangan ransomware. Serangan ransomware seperti Conti dan Root mengenkripsi file atau sistem komputer dan meminta tebusan untuk mendapatkan kunci dekripsi. Serangan semacam ini dapat merusak bisnis dan lembaga pemerintah. Selanjutnya ada serangan peretasan atau hacking. Serangan peretasan atau hacking dapat merusak integritas data, mencuri informasi sensitif, atau mengganggu operasi bisnis. Serangan ini seringkali dilakukan oleh kelompok peretas atau negara asing. Selanjutnya ada serangan ransom. Ini adalah serangan DDoS yang disertai dengan permintaan tebusan. Penyerangan mengancam untuk menghentikan serangan DDoS. Jika tebusan dibayarkan, serangan ini dapat mengganggu layanan online. Selanjutnya ada serangan zero day. Penyerangan mencari dan mengeksploitasi kerentanan perangkat lunak yang belum diketahui oleh vendor perangkat lunak atau penyedia keamanan. Ini dapat merusak sistem dan data. Selanjutnya ada serangan Internet of Things. Perangkat IoT yang tidak aman dapat menjadi target penyerangan cyber. Penyerangan dapat mengambil alih perangkat ini untuk akses ke jaringan rumah atau bisnis. Selanjutnya ada serangan terhadap cloud. Sering dengan peningkatan adopsi layanan cloud, sering terhadap infrastruktur awan dan data yang disimpan di dalamnya juga menjadi lebih umum. Selanjutnya ada serangan man in the middle. Penyerangan memasuki komunikasi antara dua pihak dan dapat memantau atau mengubah pesan yang dikirimkan di antara mereka. Selanjutnya ada serangan Advanced Persistent Threat atau APT. Serangan ini bertujuan merusak organisasi dalam jangka panjang. Penyerangan dapat terus-menerus memantau dan mengeksploitasi kerentanan dalam jaringan dan sistem perusahaan. Selanjutnya ada dampak dari serangan cyber. Ancaman cyber dapat memiliki berbagai dampak negatif yang signifikan baik pada tingkat individu maupun pada organisasi. Beberapa dampak ancaman cyber yang umum meliputi pertama ada kehilangan data pribadi. Serangan cyber seperti pencurian data atau pelanggaran data dapat mengakibatkan kehilangan data pribadi termasuk informasi identitas, nomor kartu kredit, dan informasi keuangan. Dampak ini bisa berlanjut dalam bentuk pencurian identitas atau penipuan. Selanjutnya ada gangguan operasional. Serangan DDoS atau Distributed Denial of Service dan serangan cyber lainnya dapat mengganggu operasional bisnis dan menyebabkan downtime yang berpotensi merugikan. Selanjutnya ada kerugian reputasi. Jika data pelanggan atau pengguna Trackpost atau perusahaan mengalami serangan cyber yang berhasil, reputasi perusahaan dapat tercemar dan kehilangan kepercayaan pelanggan bisa menjadi dampak jangka panjang. Selanjutnya ada kerugian intelektual. Perusahaan yang menghadapi serangan cyber dapat kehilangan data informasi rahasia mereka yang dapat digunakan oleh pesaing atau penjahat cyber lainnya untuk keuntungan mereka.
Selanjutnya ada langkah-langkah pencegahan. Pencegahan serangan cyber adalah kunci dalam menjaga keamanan data dan sistem Anda. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat ambil untuk mengurangi resiko serangan cyber. Yang pertama ada perbarui perangkat lunak secara teratur. Pastikan semua sistem operasi perangkat lunak dan aplikasi Anda selalu diperbarui dengan patch terbaru. Pembaruan ini seringkali memperbaiki kerentanan keamanan. Selanjutnya ada gunakan antivirus dan perangkat lunak keamanan. Install dan aktifkan perangkat lunak antivirus yang andal dan perangkat lunak keamanan lainnya untuk melindungi sistem Anda dari malware. Selanjutnya ada kendalikan akses. Terapkan prinsip least privilege yang berarti berikan akses yang paling minim kepada pengguna dan program yang mereka jalankan. Pastikan hanya orang-orang yang memerlukan akses ke data dan atau sistem yang sensitif yang mendapatkannya. Selanjutnya ada gunakan kata sandi yang kuat. Gunakan kata sandi yang kuat dan unik untuk akun-akun Anda. Pertimbangkan menggunakan manajer kata sandi untuk mengelola kata sandi yang kompleks. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan dari materi serangan cyber adalah bahwa ancaman cyber merupakan ancaman serius yang memengaruhi individu, perusahaan, organisasi, dan bahkan infrastruktur negara. Ancaman cyber dapat berupa serangan yang beragam termasuk malware, phishing, serangan diri OS, ransomware, dan banyak lainnya. Dampak dari serangan cyber bisa sangat merusak seperti kehilangan data pribadi, kerugian finansial, gangguan operasional, kerusakan reputasi, dan bahkan ancaman terhadap keamanan nasional. Untuk melindungi diri dari serangan cyber, langkah-langkah pencegahan yang kuat sangat penting. Ini termasuk memperbarui perangkat lunak, gunakan kata sandi yang kuat, terapkan perangkat lunak keamanan, dan lakukan pelatihan kesadaran keamanan untuk individu dan karyawan. Pengguna teknologi keamanan seperti enkripsi, firewall, dan autentikasi 2 faktor juga dapat membantu melindungi data dan sistem. Selain itu, perusahaan dan organisasi harus memiliki kebijakan keamanan yang kuat dan rencana tanggap darurat untuk mengatasi ancaman cyber. Kesadaran akan ancaman cyber dan kewaspadaan yang tinggi adalah kunci untuk menjaga keamanan di dunia digital yang semakin terhubung. Ancaman cyber akan terus berkembang, oleh karena itu penting untuk terus memantau perkembangan dalam keamanan cyber dan mengikuti praktik terbaik dalam upaya untuk melindungi diri dari serangan cyber. Ya, sekian penjelasan dari saya. Maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.